Pernah nggak kalian penasaran apa rahasia di balik sosok Rasulullah SAW yang selalu dikagumi oleh sahabatnya? Salah satu yang paling ikonik adalah aromanya. Ternyata Rasulullah SAW punya alokasi dana khusus untuk wangiannya, yang bahkan nominalnya melebihi pengeluaran beliau untuk makan. Kenapa ya? Mari kita simak video berikut. Dalam Islam, wewangian bukan sekedar barang pelengkap penampilan saja, melainkan memiliki kedudukan yang istimewa. Rasulullah SAW adalah sosok yang sangat menjaga kebersihan dan aroma tubuhnya. Beliau bersabda, "Aku dijadikan mencintai 3 hal dari dunia kalian. Yang pertama adalah wanita, yang kedua adalah wangian, dan yang ketiga dijadikan kesejukan mataku di dalam sholat." Hadis riwayat An-Nasa'i nomor 3939. Kecintaan beliau pada wewangian menunjukkan bahwa tampil bersih dan harum adalah bagian dari meneladani sifat beliau yang mulia. Tubuh kita adalah titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Merawatnya agar tetap bersih dan harum adalah bentuk syukur atas nikmat dan kesehatan. Dalam konsep self-care Islam, tampil wangi berarti kita menghargai tubuh kita sendiri, sekaligus menunjukkan rasa hormat kepada orang lain yang berinteraksi dengan kita. Islam sangat menekankan pentingnya tidak mengganggu kenyamanan orang lain. Dengan menjaga aroma tubuh agar tetap wangi, kita sedang mempraktikkan sedekah, berupa kenyamanan bagi orang-orang di sekitar kita. Ini membuat suasana ibadah atau interaksi sosial menjadi lebih sejuk dan menyenangkan. Wewangian membantu kita untuk lebih fokus dan khusyuk. Sama halnya seperti kita menggunakan pakaian terbaik untuk sholat. Memakai wewangian saat menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala di atas sajadah adalah cara kita memuliakan momen ibadah tersebut. Selain sebagai sunnah, menggunakan wewangian dalam Islam juga harus dibarengi dengan adab agar manfaatnya maksimal dan tidak menimbulkan dampak negatif bagi orang lain. Islam mengajarkan kita untuk tidak menyakiti orang lain, bahkan melalui aroma tubuh. Dalam lingkungan sosial atau tempat ibadah yang ramai, gunakanlah wewangian yang lembut dan tidak menyengat. Tujuannya adalah untuk memberikan kenyamanan, bukan untuk menarik perhatian yang berlebihan, atau biasa dibilang dengan tabarruj. Wewangian yang terlalu tajam justru membuat orang di sekitar kita merasa pusing atau tidak nyaman. Dalam memilih wewangian, seorang muslim hendaknya memperhatikan komposisi produk. Utamakanlah produk yang bebas dari bahan-bahan yang tidak dibenarkan secara syariat. Menggunakan wewangian yang aman dan halal adalah bentuk kehati-hatian kita dalam menjaga kesucian diri sebelum menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadikanlah aroma favorit Anda sebagai jangkar atau pengingat. Misalnya, gunakanlah aroma tertentu khusus saat hendak sholat, membaca Al-Quran, atau belajar. Nah, dengan cara ini, ketika mencium aroma tersebut, otak dan hati Anda harus otomatis lebih tenang dan siap untuk beribadah. Ini adalah cara praktis untuk mengkondisikan hati agar lebih khusyuk. Penting untuk ditegaskan kepada penonton bahwasannya Islam tidak mengharuskan kita memakai parfum yang sangat mahal. Rasulullah SAW menyukai wewangian, namun diutamakan adalah kebersihan dan kesegarannya. Nah, jadi wewangian bukan hanya sekedar pelengkap penampilan, tapi bentuk nyata self-care dan mengikuti sunnah yang bernilai pahala. Dengan tampil bersih dan wangi, kita tidak hanya memuliakan diri sendiri, tapi juga menebar kenyamanan bagi orang-orang di sekitar kita. Yuk, kita jadikan kebiasaan sederhana ini sebagai cara kita mencintai diri sekaligus menghidupkan sunnah setiap hari.